Insyaallah Pondok Pesantren Al-Islami Nur Anwar, Amburawang Darat, Semboja Barat, tanggal 21 hari Ahad akan datang, akan mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari jam 8 pagi. Dan kami mengundang kepada seluruh jamaah undangan umum, mudah-mudahan bisa berhadir nanti pada hari Ahad tanggal 21 September 2025 dalam rangka peringatan Maulid ya. Jadi undangan umum dan akan dibagikan door prize gitu ya. Ratusan door prize menanti Anda. Sebenarnya door prize-nya biasa-biasa saja, cuman yang menjadikan berharga itu karena di situ ada peringatan Maulid, jadi insya Allah berkah ya. Juga ada sejadah, ada baju oleh-oleh dari umrah kemarin, jadi dijadikan door prize. Ya, dijadikan door prize. Ya, jadi diundang ya secara umum. Insya Allah mudah-mudahan bisa berhadir. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjutkan pelajaran kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang duduk tasyahud, duduk di antara dua sujud ya. Al-julus baina sajadataini, duduk di antara dua sujud. Nah, sekarang kita akan masuk rukun salat yang berikutnya adalah duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir. Nah, duduk tasyahud akhir ini adalah termasuk daripada rukun fi'liyah. Nah, kita ulangin ya supaya ingat-ingat kembali. Rukun salat itu pendapat yang paling kuat mengatakan ada 13. Ada juga yang mengatakan 14, ada yang mengatakan juga 17. Tapi yang paling kuat adalah 13 rukun. Nah, 13 rukun ini terbagi menjadi 4 bahagian, 4 kelompok. Yang pertama rukun qauliyah, rukun bacaan. Rukun bacaan ini ada 5. Membaca Fatihah, pertama takbiratul ihram, yang kedua membaca suratul Fatihah, yang ketiga membaca tasyahud akhir, nanti kita akan bahas. Yang kelima membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tasyahud akhir, dan yang kelima salam pertama. Salam pertama, itu pun juga assalamualaikum sampai di situ yang wajibnya. Nah, ini rukun qauliyah, rukun bacaan. Kemudian kelompok ke-6 rukun fi'liyah, rukun gerakan. Rukun gerakan ini ada 6. Pertama berdiri tegak bagi yang mampu, kedua ruku' ketika i'tidal, keempat sujud sebanyak 2 kali. Kelima yang kita bahas kemarin duduk di antara 2 sujud, dan yang keenam yang kita akan bahas sekarang namanya sujud tasyahud akhir. 6. Kemudian kelompok yang ketiga adalah rukun qalbiyah, rukun hati. Rukun hati itu cuman ada 1, yaitu niat. Niat salat saat takbiratul ihram. Kemudian kelompok yang keempat disebut namanya rukun ma'nawiyah, rukun abstrak. Ya, secara makna. Apa itu? Cuman juga ada 1, yaitu tertib di antara segala rukun. Tertib di antara segala rukun-rukun salat. Urutannya harus sesuai. Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi yang kedua, begitu seterusnya. Urutannya harus seperti itu, nggak boleh terbolak-balik. Nah, jadi 5 tambah 3 sama dengan 11 ya.
Kemudian tambah satu lagi rukun qalbiyah, rukun hati 12. Kemudian tambah satu lagi rukun ma'nawiyah, jadi totalnya 13. Nah ini. Nah adapun yang mengatakan 14 rukun, rukun salat itu ada 14, yaitu ditambah namanya rukun namanya tumakninah. Tumakninah itu adalah berhentinya seluruh anggota badan sekedar senggang waktu seseorang membaca subhanallah, kurang lebih 2 detik saja berhenti total, maka disebut tumakninah. Nah itu ya, jadi tumakninah ini masuk di rukun, bisa rukun rukun gerakan. Jadi berarti totalnya ada 7 rukun gerakan. Nah kemudian ada yang mengatakan 17 rukun salat. 17 rukun sholat, benar juga. Nah di mana itu? Nah tadi kan tumakninah cuma 1. Nah yang 17 rukun ini dijadikan 4 kali tumakninah. Di mana tumakninah? Tumakninahnya di waktu ruku', di waktu sujud, di waktu duduk di antara 2 sujud, ya. Ini pertama ruku', i'tidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. 4. Waktu ruku ada tumakninah, betul tidak? Waktu i'tidal ada tumakninah. Waktu sujud yang sekali 2 kali juga ada tumakninah. Kemudian yang keempat, duduk di antara 2 sujud juga ada tumakninah. Berarti kalau kita tambahkan 13 tambah 4 sama dengan 17 juga. Nah, cuman yang jadi masalah sebenarnya benar ya, benar semuanya. Cuman yang jadi perbedaan pendapat di tumakninah itu. Apakah tumakninah ini termasuk rukun gerakan ataukah dia syarat daripada sahnya rukun gerakan? Nah, pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i, tumakninah itu adalah syarat di waktu sujud. Tumakninah itu syarat di waktu i'tidal, tumakninah itu syarat sahnya di waktu ruku', dan yang keempat syarat sahnya tumakninah itu di waktu i'tidal. Jadi bedanya cuman apakah tumakninah ini termasuk rukun ataukah tumakninah itu termasuk syarat daripada sahnya ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Mudah dipaham kira-kira ya? Baik, kita lanjut. Jadi kita bahas yang sekarang adalah rukun salat yang ke-9, duduk tasyahud akhir. Sebenarnya dalam kitab-kitab fikih itu disebut namanya duduk tasyahud akhir. Cuman orang kita bilang apa namanya ya? Duduk tahiyat akhir. Ya sama aja sih ya sebenarnya. Yang penting paham. Kenapa disebut tasyahud akhir? Karena di situ ada bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadan Rasulullah. Itu disebut tasyahud. Ada juga yang menyebutnya namanya tahiyat akhir. Kenapa disebut tahiyat? Karena di situ ada bacaan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Nah, jadi kalau yang bilang tasyahud akhir boleh, yang bilang duduk tahiyat akhir boleh. Yang penting paham aja gitu ya. Nah, kemudian perlu diketahui di dalam tasyahud akhir ini ada 2 rukun. 1 rukun duduk di antara duduk tasyahud akhir. Ini rukun fi'liyah, duduknya. Yang kedua adalah bacaan tasyahud akhir. Bacaannya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah dan seterusnya. Nah, ini 2 rukun di sini. Jadi kalau ada orang mengerjakan tasyahud akhir, dia telah mengerjakan 2 rukun dan harus sah, harus sempurna syarat keduanya ini. Apa yang pertama? Pertama duduk tasyahud akhirnya, dan yang kedua adalah bacaan tasyahud akhirnya. Mudah dipaham kira-kira ya?
Nah, jadi kita gabungkan saja yang ke-9 duduk tasyahud akhir dan yang ke-10 rukun salatnya adalah membaca tasyahud akhir. Baik, kita gerakan dulu. Duduk tasyahud akhir ini para jamaah itu paling afdalnya adalah duduk tawarruk. Duduk tawarruk. Seperti yang kita pernah bahas di sini, di dalam salat itu ada dua duduk yang sangat dianjurkan. Yang sering kita dengar itu ada dua nama pada saat kita duduk di dalam salat. Yang pertama, duduk iftirash. Ya, iftirash itu bahasa kitanya duduk berhampar. Ya, duduk terhampar. Yaitu seperti halnya kita duduk di antara dua sujud. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu ini. Namanya duduk iftirash. Artinya selain daripada duduk tasyahud akhir, maka yang afdalnya adalah duduk iftirash. Seperti halnya yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya. Duduk iftirash ini sangat dianjurkan dikerjakan oleh setiap orang yang sholat. Ya, pokoknya kalau sujud, kalau duduk iftirash yang paling afdal. Kapan itu? 1, pada duduk di antara dua sujud. 2, pada saat duduk tasyahud awal. 3, ketika duduk duduk orang masbuk. 4, ketika duduknya orang sakit yang salatnya sambil duduk. Duduknya paling afdal dia duduk iftirash. 5, duduknya orang masbuk sudah tadi ya? Masbuk sudah ya. Duduknya orang yang mengerjakan sujud sahwi. Nah, ini semuanya duduk iftirash. Sudah bisa dipraktekkan gini ya? Sudah paham ya? Iftirash kemarin. Nah, semuanya pokoknya duduk iftirash. Sedangkan yang kedua disebut namanya duduk tawarruk. Tawarruk itu kalau bahasa Banjarnya, jar orang Banjar, duduk lam alif jalalah. Karena dibentuknya kayak lam alif. Bersilang begitu. Nah, ini kaki kiri, ini kaki kanan. Jadi kaki kanan di atas kaki kiri. Didudukin, ini pinggul sebelah kiri duduk di lantai. Jar orang Banjar duduk lam alif jalalah. Nah, duduk tawarruk ini disunahkan untuk dikerjakan cuma dalam satu hal. Dalam satu hal saja, dalam satu kesempatan. Kapan itu? Yaitu setelah kita duduk ini tidak ada lagi kita melakukan gerakan apapun juga, perbuatan apapun juga, kecuali cuma hanya salam. Ya, jadi ketika duduk tasyahud akhir ini, bacanya tasyahud akhir, kemudian tidak ada perbuatan yang kita kerjakan setelah itu kecuali cuma salam. Maka duduknya duduk tawarruk atau duduk lam alif jalalah kata orang Banjar. Tapi kalau kita masbuk nih ya, atau kita ada mengerjakan salah satu penyebab sujud sahwi, ya ini setelah tasyahud akhir kita mau sujud sahwi, ya enggak? Maka bagi kita yang masbuk atau yang kepingin mengerjakan mengerjakan sujud sahwi, duduknya adalah duduk iftirash, bacaannya yang kita baca adalah tasyahud akhir, dan setelah itu baru kita mengerjakan menambah masbuk rakaat yang kurang atau mengerjakan sujud sahwi kalau ada sujud sahwi. Mudah dipaham ya? Nah, jadi kalau orang yang masbuk duduknya duduk iftirash, duduk berhampar. Tapi bacanya at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai innaka hamidum majid. Sampai seterusnya Allahumma fil ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu, terus seterusnya. Ya, seterusnya. Bacaannya tasyahud akhir tapi duduknya iftirash. Nah, namun sekali lagi biar lebih kuat lagi ya. Namun apabila tidak ada pekerjaan yang kita kerjakan setelah duduk tasyahud akhir, setelah kita membaca tasyahud akhir, tidak ada kerjaan perbuatan yang kita lakukan kecuali salam, maka duduknya duduk tasyahud akhir atau jar orang Banjar duduk lam alif jalalah, dan bacaannya juga adalah bacaan tasyahud akhir. Mudah dipaham kira-kira ya?
Nah, jadi seperti itu tuh. Ya. Bacanya tahiyatul akhir itu sampai habis enggak? Sampai habis. Sampai habis. Sampai habis. Kita masbuk nih ya. Kita mau nambahkan ya, berapa rakaat yang kurang? Rakaat kah, 2 rakaat kah, terserah aja. Yang berapa yang kurangnya. Nah, duduknya kita duduk iftirash. Bacaan kita bacaan tasyahud akhir. Loh, kenapa kita bacaan tasyahud akhir? Karena sekarang kita posisi mengikut imam di tasyahud akhirnya imam. Ya, jadi imam duduk tawarruk, sedangkan makmum yang masbuk duduknya duduk iftirash. Tapi bacaannya si makmum yang masbuk ini adalah bacaan tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid seterusnya dan seterusnya. Seandainya imam sudah salam, bacaan kita belum tentu. Kalau imam sudah salam, tuntunkan bacaan kita. Ya, sekurang-kurangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, baru kita bangkit. Ya, seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Sebelum lanjut? Aman ya? Nah, kemudian sunnah-sunnah pada saat kita, sunnah-sunnah yang kita kerjakan pada saat kita duduk tawarruk. Apa itu? Nah, kata ulama, semua apa saja yang ada di tasyahud awal, maka itu sunnah dikerjakan di tasyahud akhir. Ya, apa saja di tasyahud awal, sunnah-sunnahnya yang kita kerjakan, maka di tasyahud akhir juga kita kerjakan. Dan ada tambahan lagi. Nah, kalau di tasyahud awal, kita sunnahnya ini apa namanya ini? Ini ya apa namanya, jari sampai ujung jari, sampai ujung lutut nih ya. Begitu juga di tasyahud akhir, sama ya. Dari awal kita at-tahiyyatul mubarakatuh salawat ini sudah seperti ini. Angkat jari telunjuknya pada saat asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ketika illallah diangkat telunjuk ini. Yang jempolnya bisa ditaruh di samping telunjuk, bisa di bawah telunjuk, tapi dibikin lubang sedikit. Nah, jadi bentuknya kayak begini, alif lam lam ha. Kalau dia tulisannya Allah, alif lam lam ha. Tapi kalau dia ditekuk begini, tulisannya angka. Ini 3, ini 5. Jadi 53. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Nabi pada saat tasyahud, beliau mempunyai tangan ini seperti angka 53. Ini angka 5 nih. 5, yang ini 3, 53. Angka dalam bahasa Arab, bukan angka dalam bahasa Indonesia. Ya. Nah, begitu tuh. Sunnah semuanya dilakukan, ya. Kecuali apa? Kecuali 1. Ada 3 kalau tidak salah yang tidak dikerjakan ya. 1, yang pertama pada tasyahud awal itu kita bacanya sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alih. Begitu saja bacaannya. Ya, tapi kalau di tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Itu tasyahud akhir. Yang kedua, yang ada perbedaan atau tidak sama ya, adalah kalau tasyahud awal duduknya iftirash. Duduknya iftirash alias bahampar nih, kayak duduk tasyahud awal kan ya. Tapi kalau duduk tasyahud akhir bersilang. Biar orang banyak tadi lam alif dalah. Kemudian kalau tasyahud awal kita tidak disunahkan membaca doa. Kalau tasyahud akhir sunnah. Innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil unsa wa minal maghram wal matham. Nah, itu doa-doa yang setelah tasyahud akhir. Ya, itu sunnah membaca doa. Tapi kalau di tasyahud awal tidak ada. Mudah dipaham kira-kiranya? Selebihnya itu sama aja. Selebihnya sama. Mengangkat tangan pada saat illallah itu sama. Bukan tangannya, telunjuk maksudnya. Kemudian apa lagi? Pandangan mata kita di telunjuk. Nah, seperti itu tuh. Sisanya sama, tapi yang 3 hal itu yang paling menonjol, yang berbeda. Yang pertama apa tadi?
bacaan tasyahud awal sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi, sampai di situ. Tapi kalau tasyahud akhir sampai innaka hamidum majid. Yang kedua model duduknya. Kalau duduknya tasyahud akhir tawarruk, tapi kalau duduknya tasyahud awal iftirash. Dan yang ketiga adalah sunnah membaca doa setelah tasyahud akhir. Tapi kalau di tasyahud awal tidak dianjurkan membaca doa. Mudah dipaham kira-kira dulu? Baik. Kalau ada orang bacaannya tasyahud akhir dan memang dia baca pada saat itu tasyahud akhir, tapi duduknya dia nggak mau duduk tawarruk, tidak mau duduk tawarruk, boleh nggak? Kalau kita katakan boleh ya boleh, sah ya, sah saja. Orang Arab sering begitu. Orang Arab sering begitu. Kenapa? Mungkin karena porsi gemuk badannya, ya gendut, ya nggak kuat. Bahkan dia mempunyai telapak kakinya tuh dua-duanya ditegakkan. Jadi begini modelnya. Nah, ditegakkan ini. Telapak kaki kanan, telapak kiri. Ditegakkan begitu. Kalau kita kan begini ya. Nah nih. Kalau dia diangkat dua-duanya gini. Nah, karena badannya gendut. Kalau dia begini, kesakitan. Apalagi kena asam urat. Nggak tahu orang Arab tuh bisa kena asam urat apa enggak ya? Nggak tahu dah. Paham ya? Kemudian apa tadi saya mau bilang ya? Kalau tasyahud akhir itu sunnah yang kaki kiri dikeluarkan dikit. Ini kaki kanan ya. Yang kaki kiri ini di apa ya? Ya begini nih. Nah, ngelihat nggak itu? Ininya dikeluarkan. Ya. Kemudian kata ulama ini sudah dibengkokkan sedikit. Nih, jadi kaki ini nih. Nah. Jadi bukan hanya begini tapi diginikan. Supaya apa? Supaya menghadap ke arah kiblat. Kemudian jangan bengkok begini. Ini asam urat kah apakah ini? Encok kah? Jangan. Tapi diangkat begini badannya. Ini diangkat ini. Nah. Jadi begini nih modelnya. Mudah ya? Jangan. Apalagi yang gendut badannya. Nah. Wah, kita yang di sampingnya tuh aduh, nahan jadi itu. Jadi kalau badan orang gendut tuh sampai teroboh dia. Nah, cuman saya itu terkadang bukan hanya robohnya saja yang saya nggak suka. Yang saya nggak suka itu terkadang bau badannya itu ketek itu basah. Jadi pas dia nyender sini kan kena pinggul kita. Ini basah itu. Ya basah di badan kita ini keteknya itu Makanya bisa hukumnya haram kalau orang bau badan itu salat sampai mengganggu orang lain, itu bisa haram. Mau sholat tuh bersih-bersih, sholat mandi, pakai parfum begitu maksudnya ya. Mudah dipaham kira-kira dulu? Nah itu sunnahnya seperti itu. Ya dikeluarkan dikit. Kalau jari-jari kaki kanan itu sunnahnya adalah semuanya terlipat. Jangan jempol doang. Jangan jempol doang. Tapi semuanya sunnahnya terlipat untuk menghadap ke arah kiblat semuanya. Baik, ada pertanyaan? Berapa menit lagi? 5.